Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mas-mas, adik-adik keluarga Islami, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat karunia-Nya, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa menjalankan kewajiban kita semua. Salat subuh pada kesempatan pagi hari ini, kita juga puasa pada hari ini, dan pagi ini dilanjutkan dengan kajian pada subuh. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini terbesit dalam benak kami menyampaikan berkaitan dengan bahagia. Saya teringat beberapa waktu yang lalu Ustadz kita Kiai Khairuddin Abbas menyampaikan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebaikan yang ada di akhirat. Pada dasarnya di dunia ini tidak ada kebahagiaan, dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang ada di akhirat. Di dalam Al-Quran, kata bahagia disebut dengan 3 macam. Yang pertama adalah sa'adah. Sa'adah adalah kebahagiaan yang kekal atau abadi. Kemudian ada, kita sering mendengar falah, yang juga berarti kebahagiaan. Di dalam azan kita sering mendengar juga khayal falah. Mari kita mencari kebahagiaan. Kemudian kita juga sering mendengar kata muflihun, qad aflahal muflihun, qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman, aflah, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang beriman. Jadi ada 3 kata itu di dalam Al-Quran secara lebih jelas menggambarkan tentang kebahagiaan. Bapak-ibu yang kami hormati, Rasulullah SAW bersabda berkaitan kebahagiaan ini memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah zikru zunubi martiyati. Adalah orang yang berbahagia adalah orang yang apabila mengingat dosanya, mengingat kesalahan-kesalahannya, maka dia akan segera ingat kepada Allah SWT. Orang yang berbahagia adalah waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Surat Al-Imran 135. Orang yang berbahagia adalah apabila dia melakukan kesalahan, melakukan perkara yang berdosa, maka dia sering segera ingat kepada Allah SWT. Maka demikianlah orang yang berbahagia. Maka kesalahan yang sudah dilakukan itu kemudian ingat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sehingga hatinya menjadi tenang, tidak akan gelisah. Karena pada dasarnya perkara dosa yang kita lakukan itu akan menimbulkan keresahan di dalam hati kita. Orang yang berzina bisa jadi merasakan kenikmatan sesaat, akan tapi kegelisahannya luar biasa. Karena hal-hal yang bersifat fa'alu fahishat, orang bersifat waladina fa'alu fahisatan al-dalamu, orang yang berbuat fahisah maupun orang yang dolim pada dirinya sendiri, maka itu akan memberikan dampak ketidaktenangan di dalam hatinya. Maka
bila demikian maka kebahagiaan di dalam hati, ketenangan dalam hati itu tidak akan pernah didapatkan. Yang kedua adalah berkaitan nisyanu hasanatu madiyati, yaitu orang-orang yang apabila sudah melakukan kebaikan maka segera melupakan kebaikan itu, sehingga dengan melupakan kebaikan maka kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, ada dua titik kutub di dalam kehidupan kita, bahwa kadang sekali kutub yang pertama ada orang yang melaksanakan dosa dosanya sangat banyak, kemudian karena dosa-dosa yang dilakukan itu maka dia enggan bertobat. Jadi yang pertama tadi, kalau orang yang hatinya jernih, apabila dia melakukan perbuatan yang fahisah atau zalim maka ingat kepada Allah. Tapi orang-orang yang dikutuk yang pertama ini adalah orang yang dosanya sangat banyak, akan tapi karena dosanya sangat banyak itu jadi enggan bertobat kepada Allah. Tentunya kutub yang ini mestinya supaya menjadi bahagia langsung ingat kepada Allah tadi, zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Sedangkan kutub yang kedua bisa jadi adalah orang yang merasa kebaikannya sangat banyak, kebaikannya sangat banyak, akhirnya merasa bahwa dengan sangat banyak itu merasa bahwa semuanya sudah cukup. Dan sementara tidak, Bapak-Ibu sekalian, amal ibadah yang kita lakukan, apabila kita berbuat kebaikan maka nisyanu hasanati madiyati itu adalah kita kebaikan yang sudah dilakukan itu segera untuk bisa dilupakan, kemudian kita berpacu untuk melakukan kebaikan berikutnya. Allah berfirman dalam surah Fatir 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma arasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Allah sudah mewariskan kitab Al-Quran kepada orang yang sudah dipilih, alladzistafaina min ibadina, dari hamba-hambanya. Tapi ada 3 sikap di sini. Wa minhum faminhum dzalimun nafsi. Mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri, kemudian ada orang yang muqtasid di pertengahan, dan juga ada orang yang sabiqum bil khairat biiznillah. Orang yang berbahagia adalah mereka senantiasa sabiqum bil khairat biiznillah, senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk menggapai ridha Allah SWT. Jamaah salat subuh rahimatullah, satu yang sangat mendasar adalah amal kita ini, ibadah kita ini belum tahu mana yang diterima oleh Allah SWT. Itulah mengapa sabiqum bil khairat menjadi motivasi bahwa kebaikan yang sudah kita lakukan itu memang sebaiknya dilupakan, kemudian kita fokus untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena ketidaktahuan kita berkaitan dengan ketidakterimanya amal kita itu, maka menjadi motivasi kita untuk berbuat lebih baik di kesempatan berikutnya. Ciri orang berbahagia 3 yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah wa nadhurhu ila man faqahu fiddin, melihat orang-orang yang lebih baik dari kita berkaitan dengan agama. Jadi di bulan Ramadan ini saya kira menjadi sangat penting. Ini juga berkaitan dengan tadi sabiqum bil khairat biiznillah tadi, bahwa orang berbahagia itu adalah senantiasa melihat orang lain, kelebihan orang lain dari sisi agama. Maka dengan demikian menjadi motivasi kita bagaimana kita bisa untuk juga mengikuti mengikuti kebaikan orang itu,
sehingga dalam beribadah fastabiqul khairat menjadi satu hal yang bisa kita lakukan. Melihat kelebihan orang lain dalam hal beragama tentunya menjadi satu hal yang sangat penting, karena pemicu untuk kebaikan-kebaikan adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Karena apabila kita punya motivasi yang baik berkaitan dengan sabiqul khairat, maka bagaimana kita untuk melihat yang lain lebih baik, maka kita bisa terpacu untuk bisa melakukan lebih baik, atau juga kita mengikuti kebaikan-kebaikan itu sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang Nabi dikatakan orang yang berbahagia begitu di dunia ini karena ketenangan dari yang hati yang kita yang ada tadi pada diri kita. Yang terakhir adalah berkaitan dengan wa nadharu ilaman dunyahu dunahu fid dunya. Jadi berkaitan dengan dunia, kita diminta untuk bisa melihat ke bawah, sehingga dengan melihat ke bawah maka kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang sudah Allah karuniakan sangat banyak bagi kehidupan kita, dan nikmat yang paling kecil sama nikmat yang paling besar. Maka orang yang berbahagia di dunia ini menurut Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita bisa mencermati kondisi saudara-saudara kita yang jadi di bawah kita. Maka dengan demikian kita bermuhasabah untuk bisa mensyukuri apa sudah Allah karuniakan, karena karunia yang sangat besar itu sudah kita nikmati selama ini. Nikmat yang Allah karuniakan sangat banyak, tidak pernah bisa kita hitung. Kenikmatan yang luar biasa itu rasa-rasanya menjadi biasa saja apabila belum hilang. Akan tetapi orang-orang yang berbahagia menurut Rasulullah SAW senantiasa melihat kenikmatan-kenikmatan itu adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga dalam kenikmatan dunia ini kita tidak melihat kepada yang di atas yang membuat kita menjadi gelisah, akan tetapi kita melihat ke bawah supaya kita bersyukur bahwa ternyata masih ada beberapa yang di bawah kita, sehingga dengan demikian nikmat yang luar biasa itu disyukuri dan kemudian menjadikan muncul ketenangan hati atau kebahagiaan kita di dunia ini. Jamaah sallallahu rahmatullah, demikian berkaitan dengan yang kami sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana kita meraih kebahagiaan. Sekali lagi yang paling hakiki kebahagiaan kita di akhirat, kita semua di momen Ramadan yang baik ini sabiqul khairat biiznillah, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah SWT. Maka dengan demikian momen yang luar biasa ini kita isi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tergantung kita masing-masing bagaimana mengisi. Kan tapi saya kira kami motivasi diri kami juga jamaah sekalian untuk berkaitan bulan Ramadan ini, demikian yang bisa kita lakukan karena Allah sudah mengaruniakan kita waktu, memberikan kesempatan untuk memenuhi bulan Ramadan. Demikian Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semoga menjadi bermanfaat bagi kami pribadi juga jamaah sekalian. Wa'afu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.